Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang kami hormati dan kami muliakan, para asatidzah, para ulama, orang-orang tua kita semua, wa nakhussu bidzikri yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Baydawi Al-Bantani. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa terus beristifadah dari ilmu-ilmu beliau. Serta kami hormati, kami muliakan tuan rumah dari Majelis Ta'lim Al-Urwatul Wuthqa, Bapak Ustaz Haji Udi beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan rumah ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digelarnya majelis ilmu serta untayan-untayan zikir. Para jamaah hadirin hadirat majelis tawakuf yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira acara tawakuf tuh tinggal makan doang kali. Suruh ngomong juga. Kan ngomong udah banyak bener kemarin. Ya, tawakuf makan doang kudunya begitu ya. Tapi karena sekaligus peringatan haul dari orang tua Ustaz Udi, ya, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah aliran rahmat kepada almarhum, amin ya rabbal alamin. Ya, saya ingat dulu cerita Muallim Syafi Hazami, ya, diundang makan sama tuan guru kita. Udah disediain prasmanan, kata Muallim Syafi, ini kita nggak pakai tahlil dulu nih katanya. Kata guru kita, tahlil mulu, makan udah langsung dah katanya gitu. Jadi sebenarnya saya pengen ngikutin caranya begitu tuh. Tapi alhamdulillah, ya mudah-mudahan dengan zikir Allah senantiasa menambah cahaya ke dalam hati kita. Jadi guru-guru kita itu enak sebenarnya. Enggak dibuat berat, enggak dibuat susah. Bukannya anti tahlil, bukan. Ya, dia rajanya tahlil. Tiap malam wirid la ilaha illallah. Tapi dia lihat kondisi keadaan guru dan ya, seterusnya, sehingga itu yang dipertimbangkan. Udah jangan pakai tahlil lah, makan aja udah. Guru girang bener dah tuh, mana-mana suruh tahlil, di sini tinggal makan doang. Alhamdulillah. Ya, artinya guru-guru kita tuh jangan ngomong, perilakunya aja ilmu, gerak-geriknya itu akhlak, ya, tindak tanduknya faidah, diemnya pelajaran yang berharga. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita tadi, bukanlah seorang guru yang sering mengeluarkan tausiyah, membicarakan nasihat-nasihat. Lastu min ahlin nasaih. Ya, kita semuanya justru butuh nasihat-nasihat, tapi kita bisa mendapat nasihat dengan akhlak dan kepribadian mereka. Itulah sebagus-bagus dan sebaik-baiknya guru. Ya, kita lihat apa mereka, nggak perlu banyak ngomong, diemnya aja buat kita zikir, diemnya kita zikir. Kita mau ke rumahnya nih, udah zikir banyak bener dah tuh. Kira-kira ada nggak ya seseorang yang kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala padahal kita belum ketemu dia, belum ketemu orangnya. Oh, gitu sholat taubat dulu, terus selama di perjalanan baca sholawat Al-Fatihah, orangnya belum ketemu. Man kita zikirnya udah banyak dan panjang benar. Ya, itulah ahlullah. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan menggiring sekelilingnya dekat juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak magnet, tahu magnet? Magnet ditaruh tengah, itu besi-besi yang di sampingnya ketarik semuanya. Majdzubin, semuanya ketarik. Karena dia memiliki energinya luar biasa dari Allah. Sehingga pendosa berdosa kayak kita nih ngikut ingat Allah juga. Ya,
sebab mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati guru-guru kita semua. Ya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Pada malam hari ini sebagaimana yang maklum adanya adalah malam tawakuf atau diliburkannya sementara sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur semuanya yang di sini. Ya, sehat walafiat, kita bisa puasa lagi, taraweh lagi, kumpul lagi dengan keluarga lebih intim. Mudah-mudahan semuanya akan kita rasakan sedikit lagi. Masuknya bulan suci Ramadan ternyata menjadi hal yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh umat Islam, terlebih oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang nungguin puasa bukan kita doang. Nabi Muhammad udah nungguin puasa dan nungguin Ramadan. Mana buktinya? Doa yang sering kita baca. Asal masuk bulan Rajab apa bacaannya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna. Itu bukan doa buatan kiai, buatan ustaz, bukan. Nabi yang langsung mengucap doa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan masih 3 bulan lagi. Cuman namanya udah disebut-sebut. Kira-kira kalau bukan rindu apa namanya? Dari bulan Rajab itu udah ingat Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ramadan ini kan masih Rajab, Sya'ban, baru Ramadan udah disebut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa rindunya, inginnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu bulan puasa. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan ke bulan Ramadan. Alhamdulillah kalau kita baca doa itu Allah kasih berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Tahu nggak berkah artinya apa? Jangan mandoa doang. Allahumma barik lana fi Rajab. Bagi ibu lagunya 10 biji itu bisa ganti-ganti tuh. Ya, asal dah jam 9 pagi di masjid apa? Ayo ibu Allahumma barik lana. Tadi ngomong apa lagi nih? Beda lagi tuh lagunya yang kedua tuh. Isinya sama. Hebat bener dah emang. Itu doa manjur luar biasa itu, biar kata dikit. Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan. Berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Tahu artinya berkah? Berkah kata guru kita itu artinya duit di dompet belum habis udah datang lagi. Apa artinya? Duit di dompet belum habis udah datang lagi, itu kata guru kita. Nah, ini banyolan aja. Maksudnya berkah itu tidak terputus kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya materi, yaitu sebagai kiasan saja. Jadi apa yang kita rasakan di bulan Rajab bertambah kebaikan. Yang di luar Rajab mungkin jamaahnya jarang, bulan Rajab sering tuh. Itu namanya berkah. Berarti dia doa manjur tuh. Yang di luar Rajab jarang puasa, masuk Rajab sering puasa, itu namanya berkah. Di luar Rajab jarang baca Quran, ketika Rajab Sya'ban banyak baca, itu namanya berkah. Di luar Rajab dia jarang ke majelis-majelis ta'lim, masuk Rajab mangkinan rajin, giliran sedang rajinnya tawakuf lagi. Baru tumben gue datang katanya. Itu namanya berkah. Jadi yang dimaksud berkah bertambahnya kebaikan yang mengantarkan kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah namanya. Berkah. Jadi berkah kan duit doang. Meskipun mang duit mulu yang diminta, tapi berkah tuh bisa dari urusan lain. Kita nggak punya utang sama orang, berkah tuh. Berkah tuh bukan masalah pemasukan doang, nggak ada pengeluaran juga berkah juga tuh. Bener nggak kira-kira? Kita pemasukan aja yang dipikirin, man pengeluaran mulu ya jebol-jebol juga. Ini pemasukan kagak, pengeluaran kagak, impas dah, impas. Ada orang yang pemasukannya banyak, mohon maaf, keluarganya sakit. Sakitnya juga bukan kayak kita yang puyeng. Dia sakitnya yang ampe banyak banget tuh bande-bandenya. Apa itu namanya itu? Yang di setrika, yang di apa itu? Yang begitu-begitu insya Allah kita nggak bakal ketemu dah. Nah itu namanya impas, kelihatan aja banyak bener ya. Dari sini dapat, dari sana dapat, inti kagak tahu pengeluarannya banyak juga itu dia.
Nah, jadi bukan masalah seperti itu, tapi yang sebenar-benarnya keberkahan diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab sama bulan Sya'ban meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang udah disebut-sebut sama Nabi 3 bulan, padahal dia masih berada pada bulan Rajab itu. Udah disebut wa balighna Ramadan. Girang, bahasa kita antusias, ingin bertemu kekasihnya bulan Ramadan kayak kita. Ya, kita dikabarin nanti akan datang seorang alim. Ya, kayak kemarin tuh umpama Sayyidil Habib Umar, dari sebulan 2 bulan belum datang, wah itu flyer banyak ya, bertebaran. Orang pada girang, orangnya masih di mana-mana belum datang. Tapi wah udah nih kira-kira kalau jual baju koko di Cidodol laku gini ya acara haul. Girang ya, motifnya macam-macam, tapi kegirangan itu ada. Ya, ada yang girang emang pengen ngajinya ya subuh malam, ada yang emang girang pengen istifadah, ada yang girang dengan motif lain, girang. Nah, Nabi Muhammad begini ya, beliau kan afdolul makhluqin alal itlaq, makhluk yang paling utama secara mutlak, insan wa jinnan ya, baik dari segi manusia mau apapun makhluk itu, manusia, jin, malaikat, tumbuhan atau ada makhluk lain yang kita nggak tahu jenisnya, paling utamanya Nabi Muhammad SAW. Tapi masih semangat bener sama urusan ibadah, antusias. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ibadah yang terkadang lalai untuk ya kita perhatikan adalah ibadah girang, ibadah seneng, ibadah antusias. Ini Nabi Muhammad nyontoin, pokoknya kalau urusannya kebaikan, ibadah, taat, biar girang, biar gesit, biar seneng, sambut itu kebaikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ramadan belum datang udah disebut-sebut balighna Ramadan, balighna Ramadan. Sehingga di antara ciri orang beriman itu adalah senang dengan taat dan sedih atas kehilangan. Ya, kalau kita ngaji Qami Utughyan tuh Syekh Nawawi menyebutkan ada 77 cabang keimanan. Jadi orang disebut imannya sempurna, kan kita pada ngaku mukmin nih semuanya ini orang beriman. Itu sudah ada 77 tanda keimanan. Pernah nggak ngitungin kira-kira? Wah, ini sih alhamdulillah udah 65 kali udah ngitungin begitu ya. Kan kita nggak tahu juga. Itu ada 77 tanda keimanan, baca itu kitab. Dan tanda yang ke-46-nya daripada orang yang beriman dikatakan al-farahu bit-tha'ah wal huznu ala fuqdaniha. Tanda orang beriman nih yang ke-46, kita jangan bahas dari satu dan ntar ngaji lagi, kan mau tawakuf nih, langsung aja yang ke-46 dah, emang nomornya segitu. Kata Syekh Nawawi yang ke-46 tuh tanda orang beriman al-farahu bit-tha'ah, urusan taat girang aja dah, demen begitu urusan. Wah, ini ngaji di mana nih digirang. Wal huznu ala fuqdaniha, dan sedih atas kehilangan luputnya ketaatan itu. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Girang, kan harusnya yang begini kita nih, yang banyak dosanya, yang banyak khilafnya. Ini Nabi, ini andaikan ya, andaikan Nabi selama bulan Ramadan gak ibadah, andaikan kira-kira akan berkurang gak derajat ketinggiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kagak, nih andaikan. Tapi Nabi Muhammad udah paling mentok derajatnya paling tinggi, masih girang aja urusan ibadah. Kan kudunya gitu nih, kita terbalik, udah lemes aja lagi, lemes aja. Ntar malam Sabtu ngaji lagi, udah kagak ngopi lagi dah gue ya, mana Persija main lagi ntar jam 9 ya, kalau sudah bentrok kalah dah tuh umpama dah nih. Ini ada anak RKJ nih, jadi kita singgung dikit. Nabi girang, Nabi girang tuh dicontohin ya, disebut-sebut Ramadan belum datang tapi udah dipanjatkan doanya. Bahkan salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid pernah
memperhatikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Sya'ban. Kalau bahasa anak sekarangnya kepo apa kepo bacanya, aneh nggak paham tuh tulisannya. Apel apa apel tuh, ya kan beda tuh, kita bilang apel buah, kalau apel upacara. Ya ini pokoknya itu dah istilahnya. Ya likulli fannin mustalahatuhu. Ini sahabat Usamah bin Zaid rada kepo. Dia ngeliat Nabi Muhammad asal Sya'ban puasa mulu, padahal belum bulan Ramadan. Pokoknya asal bulan Sya'ban puasa mulu. Bahkan dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah itu dalam Syama'il dikatakan hampir-hampir puasa full Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Sya'ban. Sahabat Usamah bin Zaid nanya, ya Rasulullah, emang ada habis di bulan Sya'ban? Ampe-ampe engkau puasa banyak bener. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Zaka syahrun yaghfulu anhu nasu baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan Sya'ban, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan dari kita lalai, lupa, kagak perhatian, sebab letaknya diapit di antara dua bulan mulia. Bulan pertamanya Rajab, bulan keduanya Ramadan. Sya'ban tengah-tengahnya kan begitu. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab mamlu'ah bil fadail, bulan yang sangat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak keutamaan. Bulan Rajab tuh. Ya, sehingga disebut bulan Rajab salah satu Ashhurul Hurum. Ya, nggak boleh perang karena keutamaannya banyak di situ, di antaranya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu orang-orang Arab tuh lebarannya Rajab, sebab memang bulan yang agung bulan Rajab itu. Ramadan ya ghaniyun 'anit ta'rif, nggak usah disebutin lagi kemuliaannya, emang dia bulan kemuliaan, Syahrul Quran, Lailatul Qadar, semuanya di situ. Nah Sya'ban nih kebanyakan orang lalai. Kalau bahasa kita nih bulan apa itu? Bulan kejepit, bulan apit. Iya, padahal nggak apit-apit bener. Ya kalau kita pengen ngehin sih banyak juga keutamaan di bulan Sya'ban. Pindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah. Ya, di situ diturunkannya ayat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apalagi ntar ada nisfu Sya'ban. Di sini paling ikut nisfu Sya'ban ya. Enggak ada yang bidah-bidahi kan? Kalau yang dibidah-bidahin mulai lagi nih ngaji dari awal nih. Ya, ikut nisfu Sya'ban. Bawa dulu ya, kita kan diajarin tuh mengkongkong kita asal nisfu, bawa air ke masjid. Bawa apa namanya, ketel, tahu ketel? Iya, ketel tuh. Siapa nggak sekarang tuh? Ya, bawa. Ada orang bawa segalon, biarin dah selagu-lagunya. Ada yang bawa Yakul kecil bener. Ada tuh videonya ya. Girang dia, girang. Emang momentum setahun sekali nisfu Sya'ban. Emang nisfu Sya'ban 2 kali, masa Sya'ban sekali doang. Banyak keutamaannya, cuman dari kita kebanyakan kagak idep, nggak perhatian. Padahal bulan Sya'ban banyak keutamaan. Di antaranya apa? Huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ilallahi rabbil alamin. Bulan Sya'ban bulan diangkatnya amalan-amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih mukmin ada rapot. Tahu rapot? Ada setoran hasil perilaku. Kalau orang sekolah itu per semester ada rapotnya itu ya. Kita juga ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ya, mingguan tuh Senin Kamis ya, itu dia laporin tuh amalan-amalan kita. Ada yang tahunan. Tahunan tuh dilaporinnya bulan Sya'ban. Jadi semua amalan kita direkap, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat. Bukannya Allah nggak tahu sehingga diangkat, enggak. Emang pengen diangkat untuk dilihat. Ini selama setahun nih ya, anak roblong ngapain aja nih setahun? Mancing mulu lagi nih. Ya, ngaji jarang bener. Umpama kata nih, semuanya pengen dilihat. Itu bulan Sya'ban. Turfa'u fihil a'malu ilallahi rabbil alamin. Syahidnya di sini nih. Ya, kata Rasulullah setelah ini apa? Wa uhibbu ayyurfa'a fihi amali wa ana shaim sallallahu alaihi wasallam. Wa uhibbu, dan aku senang. Tadi tuh girang. Saya girang, saya senang, saya bangga, saya antusias. Ayyurfa'a fihi amali wa ana shaim. Giliran amalan saya diangkat,
saya dalam keadaan puasa. Jadi Nabi berusaha keras untuk memanfaatkan momentum-momentum yang ada fadhailnya. Oh, ini bulan Sya'ban banyak keutamaan kata Rasulullah, amalan-amalan kita diangkat. Oh, saya nggak mau lewat begitu aja, saya pengen nih giliran amalan saya diangkat, saya lagi bersih, lagi puasa. Itu yang pantas ngomong begitu, kita tuh yang banyak dosanya. Iya benar, kita banyak dosa, giliran pengen dilihat nih datang pengawas. Kan sekolah datang untuk pengawas, dirapi-rapiin tuh, padahal sih kagak rapi-rapi banget kalau dia kagak datang. Pantas begitu karena memang ingin terlihat lebih bagus. Nah, ini yang ngomong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini andai kata nih, kita andai-andai Nabi giliran diangkat amalnya kagak lagi puasa, kira-kira masih cakep apa jadi jelek tuh amalnya? Ya pasti masih cakep. Tapi Nabi pengen memanfaatkan momentum Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pengen lewat momentum kemuliaan begitu aja. Fa uhibbu ayyurfa'a fihi amali wa ana shaim. Saya senang giliran amalan saya diangkat, saya lagi bersih hatinya, lagi puasa, lagi ibadah. Padahal Nabi Muhammad udahlah ya sempurna. Surga nggak bakal dibukain pintunya kalau dia kagak masuk. Kalau Rasulullah belum bukain, belum masuk kita semuanya. Tapi masih pengen ibadah, masih semangat, masih antusias. Itu tuh yang dikatakan min alamatil mu'minin al-farahu bit-tha'ah. Di antara tanda orang beriman girang, udah urusan taat ibadah seneng aja hawanya udah bangga aja. Atau malam ada pengajian, iya makanannya biar aneh, tuh girang tuh. Ada nggak begitu di sini? Yang ngomong begitu ada nggak? Mulai besok praktekin begitu. Pengajian di mana ntar malam? Di rumah Ustaz Tajudi. Makanannya aneh, kopinya aneh. Wah itu namanya ngamalin ilmu tuh langsung tuh. Boleh dicatat siapa orangnya. Nah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemarin kita ngaji tuh pertemuan kemarin apa? Ya sebelum zohor kita udah sampai masjid kan begitu tuh. Azan kita dengerin di masjid, tahiyatul masjid. Wa aqibaz zawal, setelah tergelincirnya matahari sebelum sholat fardu, apa yang dilakuin oleh Rasulullah SAW? Kana yusolli arba'a raka'atin. Nabi Muhammad SAW sholat qobliyah 4 rakaat zuhur. Apa kata Nabi? Hadza waktun tuftahu fihi abwabus sama. Ini waktu antara ya azan ke qomat, pokoknya sebelum qomat zuhur itu pintu-pintu langit lagi ngablag. Tuh ngablag. Lagi kebuka sedang gede-gedenya. Terus apa ya Rasulullah? Fa uhibbu ayyurfa'a fihi li amalun sholih. Sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen giliran pintu langit lagi kebuka begitu tuh, saya lagi melakukan amal soleh. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad SAW. Umpama kata itu ketika langit pintunya sedang kebuka lebar, Nabi nggak melakukan amal soleh, masih cakep nggak amalan Rasulullah SAW? Masih. Tapi dia memanfaatkan momentum, digirang, diantusias. Yang pantas ngomong begitu tuh kita tuh. Ya Allah, saya dosa banyak ya, lalai mulu, kesalahan bererot. Ini waktu-waktu mustajab begini saya berdoa ya Allah. Pantas. Memang kita orang banyak salah, kita pengen manfaat waktu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam amalnya ya emang kita beramal sebab diperintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikannya ya emang beliau mambaul fadli wal ihsan, sumber kebaikan, sumber hikmah beliau. Tapi masih senang, masih girang untuk memanfaatkan momentum-momentum yang di dalamnya terdapat keutamaan. Untuk itu kita sebagai umatnya janganlah menjauh dari apa yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW. Nabi kita udah contohin, itu Nabi kita nyontohin sebenarnya buat kita nih. Saya aja girang, Ramadan masih 3 bulan lagi saya sebut-sebut, ya Allah balighna Ramadan, balik. Kita jangan pura-pura, jangan nggak tahu sesuatu yang di dalamnya memang ada kemuliaan. Jangan pura-pura jual mahal begitu. Puasa, jangan begitu. Manfaatkan. Jadilah orang yang memiliki semangat kalau udah urusan kebaikan. Alhamdulillah ya Allah Ramadan ya Allah Ramadan. Tampakkan itu kegembiraan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Perintah itu Quran, falyafrahu.
Jadi ibadah girang, ibadah seneng, ibadah berantusias di dalam melakukan kebaikan. Oh, banyak dah hadis-hadis yang menceritakan bagaimana kegembiraan Nabi Muhammad SAW di dalam memanfaatkan momentum waktu atau sebuah tempat. Itu menandakan Nabi Muhammad benar-benar imamul mukminin, pemimpin daripada orang-orang yang beriman. Maka dari itu, dengan ditawakufkannya pengajian ini sebenarnya agar membuat kita lebih fresh lagi untuk memasuki bulan Ramadan, ya ada jeda ya. Kalau model-modelan kayak kita nih keseringan didatengin rasa bosen. Wah, kalau udah banyak ngamalin sesuatu bosen dah. Ini dibagi amalan nih, baca sebulan baca, begitu dilupa lagi udah mengawalnya doang. Ya, karena kenapa? Karena kita cepat didatangi rasa bosen, belum kuat kita. Butuh ada penyegaran ya. Kenapa ente semalam gak ngaji? Oh aneh piknik ya, apa namanya, izin dulu jalan. Oh iya, gurunya tinggal ngeliatin doang tuh statusnya, enak juga dia ya, gua ngaji mulu nih asal jalan, gua gak diajak ya. Kalau murid ya kagak datang ngaji kagak pere terus aja. Emang kalau dia kagak datang gurunya pere ya, dipikirin. Nah didatang tuh gurunya, yang datang 1, 2 nggak apa-apa dah itu. Yang lain kemana? Oh yang lain lagi jalan-jalan habis, iya nggak apa-apa dah. Nah itu apa namanya, bagaimana dikatakan guru kita tuh, kalau mau jadi guru tuh kudu banyak sabarnya katanya. Kalau sabarnya dikit lu berhenti aja jadi guru katanya. Tapi di sini sih kagak ada yang begitu semuanya. Alhamdulillah Allah buat kita semuanya bisa berbahagia dengan adanya majelis ini. Untuk itu sama-sama kita manfaatkan ya momentum tawakuf ini sebagai penyegaran kita agar bisa lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, lebih kita memanfaatkan bulan Ramadan nanti dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semuanya, sehingga nanti ba'dal Id kita bisa kembali lagi untuk ngaji. Ini satu nasihat nih. Banyakan ya, nggak kebanyakan, ada beberapa dari kita kalau tawakuf ngaji itu lupa sama gurunya, ketemu lagi ntar Id ya. Jangan begitu ya. Kalau bisa kita tetap bersilaturahmi ya. Bagaimana caranya terserah, ada media sekarang, ada apa itu. Jadi bukannya kita berhenti begitu kayak orang kagak kenal bis gitu, kagak, datang sama guru bawain rambutan segerobak umpama. Nah umpama kata bercanda. Jadi jangan sampai kita putus hubungan ya, karena alaqah yang dilihat adalah hubungan bainal arwah ya. Al arwahu junudun mujannadah, ruh-ruh itu bagaikan ya, segerombolan tentara-tentara. Kalau memang kita dikumpulkan min ahlil khair, berkumpul semuanya ya, ngaji betah ya, emang ruhnya di situ. Man kalau bukan ruhnya di situ, asal ngaji yang dipikirin pasar malam mulu nih bagaimana nih ya, karena memang bukan di situ dia ruhnya ngumpulnya orang haji. Lihat apa kalau pedagang, wow, udah pedagang tuh kumpulan dia dah tuh, di Boroko suslop umpama ya, dijual-jualin, karena memang arwahnya ke situ, di ngumpulnya sama orang-orang situ dah tuh model-modelnya. Kalau ustadz ya buka kitab nih, kita mau kemana nih ya, terus gimana nih cara ibadahnya. Nah mudah-mudahan kita termasuk yang arwah atau orang-orang dikumpulkan dalam kebaikan insya Allah ya. Untuk itu kami dari pemandu belajar bersama khususnya meminta maaf kepada para jamaah sekalian apabila dalam pengajaran terdapat banyak kekurangan, kesalahan atau kekhilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para jamaah sekalian, hadirin hadirat, wabil khusus kepada keluarga besar Ustaz Haji Udi yang telah memfasilitasi kita untuk bisa belajar bersama. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ini rumah tambah terang, hamba mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang telah kita cari, yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Dan kita khususkan juga doa ini kepada orang tua dari Bapak Al-Ustaz Haji Udi yang sedang kita peringati haulnya, yaitu Bapak Al-Ustaz Haji Urwah ya, Urwah Salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gembirakan beliau selalu di kuburnya,
hadirnya kita di tempat beliau, di rumah beliau menjadi ladang pahala yang mengalir untuk beliau dalam kuburnya, dan senantiasa dijadikan kuburnya menjadi tempat turunnya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Bagi orang tua dan guru-guru kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan mereka sehat walafiat sehingga bisa terus membimbing kita, khusus buat jamaah Majelis Ta'lim Al-Urwatul Wuthqa. Allah panjangkan umur kita semua, lancarkan urusan, berikan hati kita semuanya cahaya, cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ma'rifah, sehingga satu harapan kita kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min النيران. اللهم أنزل في قبورهم روضة والبهجة والضياء والروح والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور، إنك أنت ملك ورب غفور. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان سالمين غانمين غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.